Pak, ini Pak dulu. Cara bunuh ini republik, Nelly tadi, dan aku tidak setuju. Saya tidak tahu Bapak setuju tidak. IMF salah. Dan saya katakan itu porak-porandakan pertanian. Dan aku bisa bertanggung jawabkan. Sekarang Pak, nanti aku tunjukkan. Ini kemarin, ini beras digiling. Ini yang diproduksi. Tapi kapasitas pabrik 116 juta ton. Berarti idle kan Pak? Nggak cukup kan? Lah datang konglomerat bangun dengan kapasitas besar 50 juta ton. Ini mati kan? Kalau ini beli 6.000, ini beli 6.500. Ini beli 7.000, ini beli 7.500. Dan ini 20 orang. Kemudian ini mati. Ini nanti tinggal 21%. Ini 80%. Atau ini 10%. Ini 90%. Totalnya Pak, manusianya 161.000 kali 10, 1,6 juta kali 4, itu 6 juta orang bisa jadi teroris. Bisa dia nakal, bisa dia gembel, dan dia keamanan tidak terjamin. Benar ya Pak? Karena ini yang membunuh. Inilah yang Bapak katakan tadi. Ini orangnya. Tersangkanya Pak, ini sudah ditangkap sebagian. Nih, mana tersangkanya? Ini tersangkanya Pak. Orang bertanya, mana tersangka? Ini tersangkanya, cek di sana. Kami kirim Pak 212 orang, ini 27 orang, ini tersangkanya. Internal juga ada. Direktur Pak, aku pecat, masuk penjara sekarang. Karena kami tidak mau tahu ini adalah apa ya? Hukum jadi panglima. Oke Prof, saya lanjut. Maaf, ini fotonya siapa yang munculkan? Tidak apa-apa lah. Baru dia mengatakan aku diintervensi menteri, makanya bukan intervensi, aku yang kirim, aku yang pecat, aku kirim ke penegak hukum. Saya bilang tangkap. Ini nggak benar, sekarang di penjara. Pak Mentan bener banget soal kekhawatiran penggilingan padi kecil. Bayangin aja, pabrik raksasa punya modal gede. Mereka bisa beli gabah petani dengan harga sedikit lebih tinggi buat narik semua stok. Penggilingan kecil di desa-desa yang modalnya pas-pasan pasti langsung modar karena nggak dapat barang. Kalau ini dibiarin, rantai ekonomi di desa bisa putus dan pengangguran makin banyak. Kritik soal IMF itu sebenarnya soal kedaulatan. Dulu kita dipaksa buat lepas tangan soal urusan pangan dan biarin pasar yang atur. Efeknya, petani kita jadi nggak punya pelindung. Apa yang Pak Amran lakuin sekarang itu semacam usaha buat balik jadi tuan rumah di negeri sendiri. Biar kita nggak dikit-dikit tergantung impor pas harga dunia lagi gila. Nah, terkait sawah berkurang tapi hasilnya malah nambah, ini teknis tapi logis. Ibarat punya kontrakan 10 pintu tapi yang isi cuma 5 orang. Ya rugi. Nah, daripada pusing nyari tanah baru, yang makin susah karena jadi ruko atau perumahan, mending sawah yang ada sekarang dipaksa kerja keras. 1, pakai pompa biar pas kemarau nggak kering. 2, yang biasanya panen cuma sekali, jadi bisa 2 atau 3 kali setahun. Ini solusi paling masuk akal buat sekarang daripada nungguin cetak sawah baru yang butuh waktu lama. Ini yang paling bikin rakyat puas. Masalah pertanian kita dari dulu itu bukan cuma soal hama, tapi juga hama berdasi. Kalau menterinya berani pecat direktur dan laporin ke polisi, itu ngasih sinyal ke mafia pangan kalau main-main sekarang taruhannya penjara. Tanpa integritas, mau dikasih subsidi triliunan pun bakal nguap di jalan. Pak Amran mau bilang, kita itu sebenarnya cukup, cuman manajemennya aja yang perlu diberesin. Angka impor 4,9% itu kecil kalau dibandingin total perut orang Indonesia yang harus dikasih makan. Fokusnya sekarang bukan lagi soal ada barangnya atau enggak, tapi harganya stabil nggak di pasar. Intinya secara konsep, langkah ini udah di jalur yang benar, tapi tantangan terbesarnya ada di logistik. Percuma beras melimpah di Sulawesi atau Jawa Timur kalau kirim ke Jakarta atau Papua ongkosnya mahal banget. Ujung-ujungnya yang kenyang, ya pemain tengah atau calo logistik lagi. Menurutmu, dengan adanya pompanisasi besar-besaran ini, harga beras di daerahmu sudah mulai berasa stabil atau masih naik turun? Komen di kolom komentar.